Google Map atau Waze? Manakah yang lebih baik untuk sistem navigasi kita? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan di channel ini. Karena beberapa waktu lalu saya sempat bikin video soal Google Maps dan salah satu viewer saya menanyakan, Bang, manakah yang lebih baik antara Google Map atau Waze? Oke, dan saya di sini mau coba untuk mereview dua aplikasi ini, manakah yang lebih baik menurut versi saya sendiri. Oke, untuk yang belum tahu, untuk aplikasi Google Map dan Waze adalah dua aplikasi yang sangat populer di kalangan masyarakat kita, baik kalian yang menggunakan HP Android maupun iPhone tentunya. Dan dua aplikasi ini memiliki sistem yang hampir sama, yaitu untuk memberikan navigasi atau penunjuk rute arah dengan sistem alternatif untuk menunjukkan satu titik ke titik yang lain. Dan untuk yang belum tahu, meskipun dua aplikasi ini memiliki fitur yang sama, namun untuk setiap aplikasinya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan untuk setiap masing-masingnya. Dan untuk lebih lanjut soal bagaimana kelebihan dan kekurangan aplikasi akan saya bahas di video kali ini. Jangan lupa subscribe, teman-teman. Oke, pertama kita coba lihat untuk penilaian atau rating aplikasi di Google Play Store. Oke, yang pertama kita coba lihat penilaian untuk aplikasi Waze. Kita klik dulu, kita cari Waze. Oke. Dan untuk aplikasi Waze di sini untuk ulasan untuk penilaian bintang sudah 40,4 dan mendapat 8 juta ulasan. Dan untuk rating di aplikasi untuk sistem navigasi berada di posisi ketiga. Dan untuk ukuran aplikasi juga sudah lumayan besar, yaitu sebesar 73 MB. Oke, untuk yang selanjutnya kita coba Google Map. Oke, untuk Google Map di sini untuk segi rating kayaknya kalah, karena di sini untuk Google Map berada di rating 4,3 dan ulasan sebanyak 17 juta ulasan. Tapi untuk dari segi size atau ukuran aplikasi, Google Map jauh lebih rendah, hanya sebesar 34 MB, hampir setengah dari aplikasi Waze sendiri. Dan untuk aplikasi Google Maps sudah di-download lebih dari 50 juta download pengguna. Dan Waze baru sebanyak 500 juta kali di-download oleh pengguna. Oke, untuk selanjutnya yaitu perbandingan ketika menggunakan aplikasi. Oke, yang pertama untuk sistem navigasi, kita coba terlebih dahulu untuk aplikasi Google Maps sendiri. Oke, untuk aplikasi Google Maps di sini saya mau coba search tujuan. Di sini saya ketik untuk lokasi, saya pilih contoh untuk Malioboro Mall. Oke, langsung kita klik untuk rute. Dan untuk di aplikasi Google Map ini, untuk sistem navigasi, untuk menawarkan setidaknya ada 4 jenis kendaraan yang ingin kalian gunakan untuk menuju lokasi tersebut. Dan untuk aplikasi Google Map di sini menawarkan untuk kendaraan roda 4, roda 2 atau kendaraan bermotor, kereta, bahkan untuk kalian yang ingin berjalan kaki. Dan di sini juga tertera untuk waktu atau waktu yang diperlukan untuk sampai di tujuan yang kalian inginkan. Selanjutnya untuk di aplikasi Waze, saya akan coba set dengan tujuan yang sama. Dan untuk di aplikasi Waze, kalau dilihat tidak diberikan untuk opsi jenis kendaraan apa yang ingin kita gunakan. Tetapi kalau kita lihat di sini aplikasi Waze lebih dinamis karena Low untuk opsi battery. rute di Please sini charge. diberikan beberapa opsi rute, manakah yang lebih cepat untuk kita gunakan untuk sampai di titik tujuan. Dan untuk perbedaan atau kelebihan dari aplikasi Waze dan Google Maps sendiri di sini, kalau kita menggunakan aplikasi Google Maps untuk opsi rute alternatif, jika kita tidak belok atau tidak kita rubah rute tersebut, maka aplikasi Google Maps tidak akan memberikan saran atau memberikan opsi rute alternatif yang kita inginkan agar sampai lebih cepat ke tujuan. Berbeda dengan Waze, apabila
kita dalam kondisi perjalanan, Waze akan otomatis memberikan rute alternatif atau yang lebih cepat agar kita sampai ke tujuan kita yang kita inginkan, maksud saya. Oke, dan yang kedua, Low battery. peringatan Please lalu lintas. charge. Tidak jarang ketika kita sedang berkendara menuju suatu tempat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin seperti jalan macet atau perbaikan jalan atau perubahan arus lalu lintas maupun yang lain. Jika kalian menggunakan untuk aplikasi Google Map, sebenarnya ada sistem notifikasinya, tetapi kurang update. Artinya gini, apabila kalian sedang berkendara tapi tidak melihat update pada notifikasi aplikasi Google Map, dan jika kalian sudah terlanjur masuk jalur tersebut, maka Google Map tidak akan memberikan jalur alternatif kecuali dari pihak kalian sendiri yang mencari jalur alternatif tersebut. Barulah Google Map nanti akan memberikan opsi rute untuk kalian pilih untuk melanjutkan perjalanan. Berbeda dengan Waze, dan di sini Waze lebih unggul karena untuk Low battery. Please charge. peringatan lalu lintas, Waze lebih unggul dan lebih real time. Dan apabila kalian sedang berkendara menggunakan Waze, Power off. aplikasi tersebut akan langsung memberikan opsi rute kepada kalian lebih cepat tanpa perlu intervensi atau tanpa perlu izin dari kalian selaku pengemudi. Oke, yang ketiga yaitu pilihan navigasi. Seperti yang saya jelaskan tadi untuk yang pertama, bahwa untuk aplikasi Google Map memberikan pilihan navigasi yang lebih beragam, tidak hanya untuk mobil, tetapi ada 4 kalau tidak salah tadi, ada untuk mobil, kendaraan bermotor, bahkan angkutan umum hingga pejalan kaki. Sehingga untuk opsi pilihan navigasi di Google Map lebih beragam dan lebih fleksibel. Ya, untuk aplikasi Google Map lebih beragam untuk sistem navigasi. Sedangkan untuk di aplikasi Waze fokus untuk navigasi berkendara, sehingga kalau kita lihat tadi, aplikasi ini tidak menyediakan opsi navigasi untuk pejalan kaki bahkan hingga untuk angkutan umum. Maka untuk aplikasi ini lebih cocok untuk kalian yang berkendara secara pribadi. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, kemudahan dalam mencari lahan parkir. Untuk di aplikasi Google Maps sendiri, kalian dapat dengan mudah untuk mencari tempat parkir terdekat. Bahkan kalian juga bisa melihat tempat parkir di dekat destinasi tujuan kalian, lengkap dengan informasi seperti jam buka dan jarak tempuh. Bahkan untuk fitur live view, kemungkinan kalian dapat melihat panduan arah secara langsung. Berbeda dengan Waze, meskipun memberikan opsi saran lahan parkir beserta harganya, tetapi untuk aplikasi ini tidak selengkap yang ada di aplikasi Google Map. Yang kelima, kemudahan dalam menemukan lokasi pemberhentian. Untuk di aplikasi Google Map, kalian dapat dengan mudah untuk mencari berbagai fasilitas sepanjang rute seperti pom bensin, restoran, ataupun yang lainnya yang kalian bisa lihat ketika membuka aplikasi. Sedangkan untuk di Waze menawarkan fitur yang serupa, tapi hanya terbatas pada 3 opsi saja, seperti pom bensin, restoran, dan tempat parkir. Meskipun sederhana, Waze lebih memudahkan kalian mencari lokasi pemberhentian yang lebih relevan dan sesuai yang kalian inginkan. Yang keenam adalah peta offline atau navigasi tanpa internet. Google Map memiliki keunggulan yang sangat signifikan dengan fitur peta offline, karena kalian dapat mengunduh peta area tertentu sebelum berkendara, yang memungkinkan kalian dapat menggunakan navigasi tanpa perlu koneksi internet apapun. Nah, ini untuk fitur yang sangat bermanfaat untuk kalian yang berpergian ke daerah tertentu yang mungkin daerah buruk, sinyal buruk, atau daerah-daerah pelosok. Sedangkan untuk di sisi lain, Waze tidak mendukung peta offline, karena untuk sistem aplikasi ini menggunakan koneksi internet untuk stabil dan dapat memberikan informasi terkini, sehingga aplikasi ini sangat bergantung pada pembayaran lalu lintas secara real time dengan koneksi internet. Itulah tadi untuk beberapa kelebihan dan juga kekurangan untuk aplikasi Google Map dan Waze. Dan manakah untuk aplikasi yang terbaik untuk sistem navigasi? Dan untuk dari POV saya sendiri, untuk sistem navigasi sebenarnya sama saja, tergantung dari bagaimana situasi kondisi saat kita berkendara. Tapi untuk saya sendiri lebih suka Google Map karena dapat ada fitur peta offline,
Dan juga untuk device, mungkin karena alasan device atau HP, karena untuk space HP yang terbatas, maka aplikasi Google Maps saja sudah cukup untuk sistem navigasi tanpa harus menggunakan aplikasi Waze. Sedangkan untuk mungkin kalian yang memiliki HP atau device yang bagus, kalian juga boleh saja menggunakan dua sistem navigasi Google Maps dan Waze, tergantung pada saat kondisi berkendara kalian. Sehingga untuk device mungkin jadi lebih optimal, dan untuk yang device sedang mungkin mending menggunakan Google Maps saja, sehingga auto space yang lainnya dapat kita gunakan untuk kegunaan yang lain. Nice, kita akan bahas apa lagi? Boleh kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.